haula wala quwwata illa billah. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil aziz, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Al-mukarram, para alim, para ulama, wa akhassu bidzikri wat takdir, Ustaz Ahmad Sarwat LCMA, yang kami hormati Direktur Eksekutif Yayasan Nurul Hayat, Bapak Bambang Heri Latif Sarjana Ekonomi beserta jajarannya, dan juga tidak lupa kepada takmir Masjid Yayasan Nurul Hayat, serta hadirin jamaah pengajian Masjid Nurul Hayat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Syukur alhamdulillah, pagi ini Allah memberikan nikmatnya kepada kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian dengan tema mengurai istilah sunnah dan bid'ah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaahnya sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, saya selaku membawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sarwat LCMA dengan tema mengurai istilah sunnah dan bid'ah. Dan yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat insya Allah nanti ditutup dengan pembacaan doa bersama. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka acara pengajian ini dengan pembacaan suratul Fatihah bersama, dengan harapan semoga pengajian ini diridai dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ala kulli niyatin salihah wa bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan Fatihah yang kedua mohon keikhlasannya untuk saudara-saudara kita yang sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di Sulteng dan juga di Palu dan Donggala, insyaallah semoga Allah senantiasa memberkahi dan memberikan ketabahan kesabaran kepada mereka. Ala kulli niyatin salihah wa bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih disampaikan. Itulah tadi pembukaan acara pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu pengajian dengan tema mengurai istilah sunnah dan bid'ah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karimi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Tema yang mau kita bahas ini saya tidak mau berpanjang kalam basa-basi, mau langsung to the point. Jadi istilah sunnah dan bid'ah. Kita awali dulu dengan istilah sunnah. Istilah sunnah ini digunakan oleh beberapa cabang ilmu sekaligus, dan definisinya tentu harus disesuaikan dengan masing-masing disiplin ilmu. Kita mengenal ada istilah sunnah dalam ilmu fikih yang artinya ibadah yang kalau dikerjakan dapat pahala dan kalau tidak dikerjakan dosa enggak?
Enggak, itu namanya sunnah. Nanti ada anak cucunya, ada sunnah muakkadah, ada sunnah kifayah, dan ada mustahab, ya, ada apa namanya disebut mandub dan seterusnya. Itu wa ala alihi wa ashabihi ajmain lah gitu. Lah kakeknya itu, si pangkalnya itu namanya sunnah. Dalam ilmu apa itu? Ilmu fikih. Tapi kalau kita bicara dengan kapasitas atau kacamata ilmu yang lain, misalnya ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih kata sunnah itu ada juga, tapi pengertiannya sangat jauh berbeda dengan pengertian sunnah dalam ilmu fikihnya. Padahal dia masih saudaraan itu Pak, masih sepupu lah, ilmu fikih, ilmu usul fikih gitu ya. Sama-sama menggunakan istilah yang satu, tapi dengan makna, definisi, ruang lingkup yang bertolak belakang. Dalam ilmu usul fikih, sunnah itu adalah segala hal yang disandarkan pada Rasulullah. Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Segala yang disandarkan pada Nabi, baik itu perkataan beliau, perbuatan beliau, bahkan sikap pasif atau diamnya beliau. Beliau melihat sesuatu, beliau tidak melarang, tidak memerintahkan, tapi diam aja, no comment begitu. Nah, itu juga termasuk sunnah. Jadi kalau kita bicara sunnah, sekarang kita harus kaitkan dulu dalam konteks ilmu apa? Ilmu fikih apa ilmu usul fikih? Sebab ini sebagai sebuah perbandingan aja Pak. Saya tanya, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan energi? Energi itu apa Pak? Energi itu apa? Iya, yang dimaksud dengan energi itu apa? Ya Bapak harus jawab dulu. Menurut ilmu apa? Fisika, E sama dengan MC kuadrat, kan gitu, ya kan? Menurut apa dulu energi? Nanti ada menurut metafisika, energi positif gitu, energi negatif gitu. Lah itu nggak ada hubungannya dengan E sama dengan MC kuadrat, nggak ada, ya kan? Terus dalam ilmu kesehatan atau dalam ilmu biologi lah yang gampang, saya lagi males nih, lagi kurang energi, kan gitu ya. Nah, nanti dalam ilmu pertambangan kan ada kementerian energi. Lah itu energi yang dimaksud apa itu? Energi positif apa negatif? Sama-sama menggunakan istilah energi, tapi disiplin ilmu apa? Ya kan? Nah itu jangan kemudian nanti kita berantem, enggak energi itu ini, energi itu ini. Ntar dulu, jangan berantem dulu. Energi yang kita mau bicarakan dalam konteks ilmu apa? Sunnah gitu juga, ya kan? Masih ada lagi dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu akidah ada juga istilah sunnah. Istilahnya itu ahli sunnah wal jamaah, atau istilahnya itu sunni, orang-orang yang sesuai sunnah gitu kan. Nah dalam ilmu akidah kalau dibilang ahli sunnah atau sunni itu maksudnya apa? Apakah kalau dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa? Bukan. Ahli sunnah apakah semua perbuatan Nabi, perkataan Nabi? Ya juga bukan. Kalau dalam ilmu akidah, ahli sunnah itu adalah orang yang akidahnya lurus, akidahnya tidak menyimpang, tidak keluar dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga yang dipakai oleh wal jamaah. Itu maksudnya para sahabat Nabi yang lurus, yang soleh, sebagai antitesis dari akidah-akidah yang menyimpang, ya, yang mengatakan bahwa Allah itu punya tubuh, yang mengatakan bahwa Jibril salah menurunkan wahyu, harusnya kepada Ali, ternyata kepada Muhammad, ya, macam-macam. Pokoknya aliran-aliran yang menyimpang dari agama Islam secara ilmu akidah gitu ya. Ada berbagai macam itu kelompok-kelompok itu. Nah, yang lurus, yang benar, yang masih sejalan dengan Rasulullah itu disebut dengan ahli sunnah. Dalam hal apa? Dalam hal akidah. Dan orang kalau tidak bermazhab ahli sunnah, berarti dia mazhabnya ahli apa? Ahli bid'ah, penyimpangan.
Dan kalau mazhabnya ahlul bid'ah berarti dia keluar dari agama Islam alias kafir, gitu kan? Nah, ketika kita bicara bid'ah, ini kan sudah mulai nyerempet kan? Bid'ah apa yang dimaksud? Apakah orang kunut subuh itu bid'ah dan masuk neraka? Bukan, nggak ada kaitannya, ya kan? Jangan kecampur-campur, nggak sesuai. Karena apa? Karena kekeliruan dalam memahami istilah itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau disebut bahwa niat itu adanya di dalam hati, ya Pak ya, niat itu adanya di dalam hati. Innamal a'malu binniyah, sesungguhnya niat perbuatan itu tergantung niatnya, dan niat itu adanya di mana? Dalam hati. Saya tanya, niat di dalam hati itu dalam bahasa Arab, hati itu apa? Qalbun, benar, ya kan? Hati itu qalbun. Jadi kalau kita menyebut hati dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya itu maksudnya adalah kalbu. Tapi kalau kita bicara secara biologis dalam bahasa Arab, kalbu itu artinya bukan hati. Apa? Jantung, gitu loh. Jadi kalau dibilang niat itu di dalam hati, an-niyatu fil qalbi, sebenarnya terjemahan yang tepatnya apa? Niat itu di dalam jantung. Tapi kita ketawa, jantung, hati, gitu kan? Nah, dalam bahasa Inggris, hati itu apa? Heart, ya kan? Lambangnya itu, nah ini, ya kan? Nah, tapi coba lihat di kamus, heart itu artinya apa? Jantung, bukan hati. You are my heart, kamu adalah jantungku, kan begitu kan? Bukan hati, itu yang kena panah nyos gitu tuh. Itu hati apa jantung? Nah, itu dia masalahnya. Dalam bahasa kita, semua penerjemahan heart itu menjadi hati dan bukan jantung. Harusnya jantung, tapi dalam bahasa kita ternyata bukan jantung, tapi hati. Nah, kalau mau benar-benar itu dalam bahasa Inggris harusnya kita mengatakan, saya mengatakan tulus ikhlas dari lubuk hati yang terdalam, itu I say from my liver, harusnya gitu. Saya menyatakan cinta ini from my liver, bukan from my heart, gitu kan? From my liver. Nah, jamaah sekalian, kita dalam menggunakan istilah saja itu udah meleset sana, meleset sini, meleset sana, meleset sini. Maka ketika kita ngomongin sunnah bid'ah, ntar dulu, sebelum kita ribut, kita sepakati dulu, sunnah dalam disiplin ilmu yang mana, ya. Jadi udah kita pelajari tadi ada 3 ya. Sunnah menurut ilmu fikih, artinya apa? Ibadah yang kalau dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Menurut ilmu usul fikih, sunnah itu adalah apa? Ya, semua pekerjaan, perkataan yang dinisbahkan kepada Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan atau sikap diamnya Nabi. Nah, kalau dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, sunnah itu adalah ahli sunnah, orang yang akidahnya tidak menyimpang, yang lurus. Nah, yang menyimpang itu yang mengatakan Tuhan ada 2, itu menyimpang. Itu yang dikatakan ahlul bid'ah, yang dikatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, yang itu orang yang akidahnya rusak. Harusnya Nabi Muhammad yang Nabi kita, ternyata dia menyatakan Ali bin Abi Thalib yang harusnya jadi Nabi, bukan Muhammad. Keliru, Jibril menurunkan wahyu. Nah, itu akidah begitu menyimpang, ya kan? Atau mengatakan masih ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad, masih ada orang yang tetap menerima wahyu sampai hari kiamat. Itu menyimpang, enggak bisa kita terima. Atau mengatakan tidak ada kehidupan sesudah kehidupan nyata ini, tidak ada akhirat-akhiratan, tidak ada alam barzakh, tidak ada alam kubur, tidak ada alam akhirat. Kalau kita mati, ya mati aja sudah selesai begitu saja. Itu akidahnya menyimpang. Itu yang namanya ahlul bid'ah, orang yang akidahnya tuh bid'ah. Nah, jadi kalau dibilang ada hadis mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, itu bid'ah bukan dalam pengertian yang lain, tapi bid'ah dalam arti semua yang akidahnya menyimpang dari agama Islam yang paling dasar gitu ya,
maka ya dia kafir, dia keluar dari agama Islam dan dia masuk neraka. Namanya orang kafir ya pasti masuk neraka. Nah, oleh karena itu sekarang kita harus sepakat dulu apa yang dimaksud dengan sunnah di sini. Nah, jamaah sekalian, itu sunnah. Sekarang kita ngomongin yang satunya lagi, apa itu bid'ah. Bid'ah ini juga bikin bingung banyak orang di antara kita. Karena ada hadis yang satu dengan yang lain saling bertentangan ketika menggunakan kata bid'ah. Di satu sisi Nabi pernah bersabda kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Dan ada yang nanti meneruskan wa kullu dhalalatin finnar, semua yang sesat itu masuk neraka. Nah, tetapi di sisi yang lain Rasulullah atau Umar bin Khattab radhiyallahu an juga pernah mengucapkan istilah bid'ah, tapi maknanya itu tidak negatif, maknanya justru positif. Yaitu ketika beliau dengan para sahabat menghidupkan kembali sholat tarawih yang sudah libur selama puluhan tahun. Sholat tarawih. Gara-garanya di zaman Nabi tarawih itu kan baru dilaksanakan 3 malam. Malam pertama nggak begitu banyak jamaah di masjid. Malam kedua agak ramai, malam ketiga ramai sekali. Saking ramainya itu Nabi kemudian ketakutan dan menghentikan jamaah itu untuk malam-malam berikutnya beliau nggak keluar dari rumah. Jadi jamaah yang sudah hadir di masjid bubar. Besoknya begitu ketemu Nabi, Nabi mengatakan fa inni khasyitu an tuftarada alaikum. Saya takut salat tarawih ini diwajibkan pada kalian. Maka sejak itu Nabi sudah nggak pernah lagi mengerjakan salat tarawih berjamaah di masjid. Sejak malam keempat sampai malam terakhir itu tidak ada tarawih berjamaah di masjid. Dan sampai akhir hayat Rasulullah juga tidak ada tarawih. Jadi tarawih dilakukan oleh Nabi di masa beliau hidup itu cuma 3 kali. Malam pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin itu pula yang membuat banyak umat Islam hari ini yang menjalankan tarawih sebagaimana Rasulullah. Ramainya itu malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Itu kalau malam pertama, kedua, ketiga ramai banget itu. Tapi begitu kesananya kan Nabi sudah nggak mengerjakan lagi ya. Mereka juga udah nggak mengerjakan lagi. Lalu Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar, diganti Umar. Nah, di zaman Umar banyak orang yang kalau malam Ramadan ke masjid sholat tarawih sendiri-sendiri atau baca Quran sendiri-sendiri. Jadi masjidnya tuh kayak berdengung gitu, semua sendiri-sendiri. Nah, kata Umar, bukan begini tarawih yang diajarkan di masa Nabi. Enggak. Satu orang jadi imam, yang lain jadi makmum, kita semua dengarkan bacaan imam. Ubay, maju, kamu ngimami. Dan jangan sampai berakhir Ramadan ini kecuali kamu sudah mengkhatamkan Al-Quran. Jadi sejak itu mulai lagi ada tarawih di masjid dari malam pertama sampai malam yang terakhir, setiap malam dan setiap tahun sampai sekarang ini. Saat itulah Umar berkata, ni'matu bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini dia. Jadi sholat tarawih itu hukumnya bid'ah gitu loh. Tapi bid'ah terbaik. Nah, saya tanya, dosa apa berpahala? Berpahala. Jadi nggak apa-apa kalau dibilang itu bid'ah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ternyata pengertian bid'ah itu beda-beda. Ya, setidaknya ada 2 ittijah, ada 2 kategori dalam menyebutkan istilah bid'ah. Yang sebenarnya sama juga. Ya, yang pertama mengatakan begini. Tidaklah dikatakan suatu amal itu bid'ah kecuali memang amal itu haram dilakukan. Tidak disebut bid'ah kecuali kalau memang haram. Jadi tidak ada kaitannya perbuatan itu di masa Nabi sudah berlangsung atau belum. Pokoknya yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada dan hukumnya itu bermasalah, artinya hukumnya memang haram, itu baru dikatakan bid'ah. Tapi kalau di masa Nabi tidak ada, baru ada kemudian tapi itu baik, itu positif, tidak kita sebut sebagai bid'ah.
Contohnya ya tarawih itu. Ya, ini agak berbeda dengan caranya Umar. Kalau Umar mengatakan ini bid'ah, tapi bid'ah yang istilah kita namanya hasanah. Nah, gitu kan? Kalau ada yang bilang, "Wow, tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah dolalah." Anda benar. Anda benar. Tapi yang dimaksud dengan bid'ah dolalah maksudnya adalah yang di zaman Nabi tidak ada, sekarang baru ada dan memang sesat. Gitu. Dan memang sesat. Contohnya apa? Di zaman Nabi tidak ada orang berdiskusi tentang wujud fisiknya Allah. Wujud fisik, Pak. Ya. Begini. Allah itu ada di mana? Nah, ini pertanyaan yang kalau dijawab bermasalah, enggak dijawab bermasalah. Tapi kira-kira ini cuman karena sekedar buat simulasi aja. Ada yang tahu nggak Allah itu di mana sebenarnya? Nah, Allah di atas, di langit, di arasy, atau di dalam diri kita? Bingung situ. Karena semua ada dalilnya. Kalau dibilang Allah dalam diri kita, ada ayatnya. Wa huwa aqrabu minhu, wa huwa aqrabu minka. Dia Allah itu lebih dekat kepadamu daripada hablil warid, urat-urat nadi kita sendiri. Allah lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita sendiri. Berarti Allah ada di mana? Di mana? Urat nadi kita di mana? Di dalam tubuh. Lebih dekat kepada kita daripada urat nadi. Jadi Allah di mana? Kan puyeng kan? Puyeng itu. Gimana jawabnya gitu kan? Ada dalilnya. Nah, orang yang bertanya kayak gini di zaman Nabi tidak ada. Nggak ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Allah di mana?" Itu nggak ada. Dan yang mendiskusikan kayak gitu ayel-ayelan juga nggak ada. Nah, maka Imam Ahmad mengatakan wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang fisiknya Allah kayak apa itu bid'ah. Nggak usah dipertanyakan. Pokoknya kita yakin Allah itu ada, urusan Allah mau ada di mana, Allah yang tahu. Gitu ya kan? Cuman memang ada bahasa-bahasa perlambang. Ya, perlambang itu nanti kita bisa berbeda pendapat gitu. Nah, itu yang dikatakan bid'ah yang sesat. Contoh bid'ah yang sesat itu tadi mengatakan bahwa masih ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Ada orang yang menerima wahyu sesudah Nabi Muhammad. Itu bid'ah yang sesat. Tapi kalau menghidupkan kembali tarawih yang di zaman Nabi tidak ada kecuali cuma 3 hari, lalu dihidupkan, itu bukan bid'ah. Ada yang mengatakan itu bukan bid'ah, ada yang mengatakan ini ijtihad yang kedua itu bid'ah tapi yang baik. Tinggal pilih, mau dibilang bid'ah pastinya bid'ah yang baik, atau mau dibilang bukan bid'ah ya terserah. Gitu. Contoh lagi nih, mushaf Al-Quran. Itu benda paling bid'ah sedunia, mushaf Al-Quran. Sebab di masa Rasulullah mushaf itu tidak ada. Tidak ada mushaf. Yang ada suhuf. Tahu nggak bedanya antara mushaf dengan suhuf? Apa? Suhuf itu cuma selembar, seayat gitu aja. Tapi kalau mushaf itu yang sudah 30 juz. Di masa Nabi yang 30 juz nggak ada. Tahu nggak sebabnya? Tahu nggak sebabnya? Di masa Nabi kenapa tidak ada Quran yang 30 juz? Tahu nggak kenapa sebabnya? Belum turun semua, ya kan? Belum turun semua. Kalau dibilang di masa Nabi sudah ada mushaf 30 juz, bohong. Kenapa? Belum turun semua. Siapa bilang 30 juz? Nah, baru setelah Quran lengkap, Rasulullah sudah meninggal, baru kemudian mushaf 30 juz itu disusun. Ya kan? Disusun mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai 114 surat. Nah, yang menarik begini. Ternyata di zaman Nabi mushaf atau suhuf itu juga tidak ditulis di atas kertas. Ditulisnya di apa? Pelepah kurma. Saya tanya, berapa ayat bisa ditampung di pelepah kurma? Pelepah kurma, tahu kan? Itu berapa ayat bisa ditulis di situ? Sedikit. Nggak mungkin 6.600 ayat ditulis di pelepah kurma semua, nggak mungkin. Selain pelepah kurma ditulisnya di mana lagi? Di bebatuan, batu yang pipih. Taruhlah batunya selebar meja ini. Ini berapa ayat bisa ditulis di sini?
Nggak mungkin kan sampai 6.000 ayat, itu nggak mungkin. Di atas apa lagi ditulis mushaf itu? Kulit hewan. Selebar-lebarnya kulit, itu kulit hewan yang paling lebar kulit apa? Kulit gajah. Ya selebar-lebarnya kulit unta lah gitu, paling lebar kan. Tapi nggak mungkin ditulis semua Quran di atas satu kulit, itu nggak mungkin gitu ya kan. Malah ada yang di di atas tulang ya, mungkin bukan tulang ayam. Kalau tulang ayam gimana nulisnya? Tulang unta ya kan, yang bagian anunya nih, pundaknya itu kan ada tulang yang lebar dan pipih gitu kan. Nah, itu ditulis. Jadi nggak mungkin ditulis satu Quran semua dalam satu tulang, dalam satu kulit. Jadi ditulisnya di sekian ribu lembar kulit, sekian ribu batu, tulang dan sebagainya. Itu ribuan jumlahnya kan. Nah di zaman Abu Bakar Umar tuh memanggil Zaid, kumpulkan Quran 114 surat jadi satu, diurutkan dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu ya bentuknya segede gaban gini. Kalau surat Al-Fatihah cuma 7 ayat, gampang. Nah kalau Al-Baqarah berapa ayat? Yang hafal Quran, Al-Baqarah berapa ayat? Itu berapa lembar kulit? Ya, wah itu kulit demi kulit itu disusun, sudah diikat jadi satu, set, ini segede gaban nih Al-Baqarah. Iya. Ali Imran, ya tulis lagi, kumpulin lagi semua gitu kan, ikat lagi, ini Ali Imran. An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, terus gitu sampai 114. Itu jadi panjang banget gitu. Nah, benda yang dikumpulkan panjang banget dari Al-Fatihah sampai An-Nas di zaman Nabi tidak ada. Makanya Zaid bin Sabit ketika disuruh oleh Abu Bakar dan Umar suruh kumpulin semua itu, kata Zaid apa? Mendingan saya ditugaskan mindahin gunung Uhud dari sono ke sono, itu lebih gampang daripada bikin kayak gini. Nabi nggak pernah nyuruh, kenapa saya disuruh ngerjain kayak gini? Itu alasannya Zaid. Nah sebelum nyuruh Zaid itu Abu Bakar ngajak Umar tuh ngajak Abu Bakar dulu, yuk kita kumpulin yuk. Dan Abu Bakar menolak. Kenapa? Rasulullah tidak pernah memerintahkan, tidak pernah mengisyaratkan untuk mengumpulkan jadi satu. Apa urusannya saya harus mengerjakan ide kamu wahai Umar? Umar terus mendesak Nabi dan mengatakan wallahi hadza khair, ini adalah kebaikan. Abu Bakar menjawab, kebaikan nenek moyang lo, Nabi tuh nggak pernah nyuruh kayak gitu, tidak ada di zaman Nabi, ini bid'ah. Tapi setelah didedes terus itu Pak, akhirnya Allah melapangkan dadanya Abu Bakar dan kemudian kata Abu Bakar, ya udahlah, yuk, gitu kan. Tapi kata Abu Bakar, kita ajak orang yang paling ngerti urusan beginian, siapa? Zaid bin Sabit. Nah Zaid disuruh, kata Zaid, gunung Uhud aja dah pindahin, daripada beginian nih susah nih ya kan, lagian Nabi nggak pernah ngajarin. Tapi setelah itu kemudian akhirnya terjadilah mushaf Al-Quran disusun dan kita sekarang punya mushaf yang kecil-kecil kayak gitu. Itu benda paling bid'ah sedunia, belum pernah ada di zaman Nabi, tidak pernah diperintahkan untuk disusun jadi 30 juz. Saya tanya, siapa yang punya mushaf itu masuk neraka? Enggak masuk neraka. Padahal benda itu enggak ada di zaman Rasulullah. Iya, tapi apakah kalau tidak ada di zaman Rasulullah otomatis jadi haram untuk kita buat, untuk kita bikin dan bid'ah dan masuk neraka? Nanti dulu, jangan keburu-buru mau bilang ini neraka dan sebagainya. Sebutlah itu benda bid'ah, tapi bisa kita sebut bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yang tidak berdosa, atau jangan sebut itu benda bid'ah, karena yang dimaksud dengan bid'ah adalah yang tidak ada di zaman Rasul baru ada sekarang dan itu sesat. Sedangkan mushaf Al-Quran bukan sesuatu yang menyesatkan. Jadi antara sunnah dan bid'ah kita harus memahaminya dengan komprehensif. Bukan karena kesel sama ustadz yang lain pendapatnya kok beda lalu muridnya diajarin,
Ustadz itu ahli bid'ah, jangan ngaji ke sono, ngajinya sama saya doang. Sebab kalau ente ngaji ke sono ente masuk neraka, ngaji sama saya masuk surga, kunci surga di tangan saya. Ente mau masuk surga itu lewat saya. Lalu senjatanya itu bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah, sana bid'ah, sana bid'ah. Yang sunnah cuman saya doang gitu. Nah kalau muridnya kurang pinter, dia langit iya aja, kurang pinter muridnya. Nah kalau muridnya rada pinter, dia balik, emang yang ngasih kunci sorga ke ente siapa? Nah, kan gitu kan, dibalik gitu. Emang ente tahu bahwa itu bid'ah dari mana? Siapa yang bilang bid'ah? Dan apa kriteria bid'ah? Gitu. Itu kalau ditanya begitu, muridnya dikeluarin besoknya, nggak usah ikut sini katanya, ngelawan sama guru aja gitu. Nah gitu kan, akhirnya dimarah-marahi muridnya. Baik jamaah sekalian, saya ingin panjang ceramah ini. Cuma takutnya saya kemana-mana, yang dibutuhkan malah nggak terjawab. Jadi tolong bantu saya, berikan saya pertanyaan yang sekiranya memang dibutuhkan, biar diskusi kita menjadi lebih menarik sesuai dengan target dan tujuan dari para hadirin wal hadirat hari ini. Ada mikrofon? Silakan. Monggo yang berkenan bertanya. Ya, mulai dari belakang dulu ya, ikhwan dulu Ustaz. Apa langsung semuanya pertanyaannya atau satu-satu Ustaz? Saya orangnya suka lupa, jadi kalau pertanyaan langsung 5, itu yang ingat yang terakhir. Ya, berarti satu dulu nggih, sebelah selatan sana dulu. Ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang tadi tentang taraweh yang di zaman Rasulullah itu dilaksanakan 3 hari, ya tarawih bersama maksudnya. Pernah membaca atau mendengar, saya pernah mendengar atau membaca tentang hadis kalau tarawih itu dianjurkan untuk mengikuti imam dari awal sampai akhir, yang nanti pahalanya itu sholat, dianggap sholat semalaman gitu. Ada hadis tentang itu dan. Nah, itu kan menunjukkan tentang apa namanya, fadilah sholat taraweh di masjid yang apa namanya sama imam sampai dari awal sampai akhir itu dan. Nah kalau tadi tarawehnya Rasulullah itu dari cuman 3 hari, itu seperti apa dan? Maksudnya apakah ini nyambungnya kok ketika di zaman Umar yang katanya tadi bid'ah sholat taraweh berjamaah tadi dan. Itu mungkin pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kalau kita baca sejarah Rasulullah, jangan lupa juga bahwa sejarah Rasulullah itu adalah bagian utuh dari proses pensyariatan, yang mana tidak langsung semua yang diajarkan Nabi dalam 23 tahun itu sudah final, itu belum. Ya, salah satu contohnya adalah sholat tarawih itu belum final. Yang dikerjakan Nabi saat itu belum yang seharusnya jadi begitu itu belum. Itu baru proses aja, ya kan? Karena waktu itu masih ada ilatnya apa? Takut diwajibkan, maka ditinggalkan oleh Nabi sampai Nabi wafat, beliau tinggalkan. Nah, para sahabat yang hidup pada masa itu tahu bahwa hasil akhirnya itu harusnya kayak gini, gitu. Mereka tahu, ya kan? Cuman karena di masa mereka itu, di masa Rasulullah itu ada ilat, yaitu nggak mau sampai nanti diwajibkan sama Allah, jadi mereka tahan dulu, keep dulu sampai Rasulullah wafat dan Jibril tidak mungkin menurunkan wahyu lagi, baru mereka buka gitu. Cuma kenapa dibukanya di masa Umar? Karena di masa Abu Bakar banyak agenda yang harus lebih diutamakan, seperti tadi penulisan mushaf apa segala macam itu. Jadi Abu Bakar kan tidak lama, cuma 2 tahun, ya kan. Jadi ya 2 tahun kemudian Umar sudah ingat, oh iya kalau kalau malam Ramadan itu ada sholat tarawih yang mereka pandai sudah membaca. Mestinya hasil akhirnya kayak gini, cuman belum kejadian di masa Nabi karena masih ada sebab ini itu dan sebagainya. Nah proyeksi yang udah benernya itu justru yang ada di zaman Umar. Yang di zaman Umar. Ya kayak tadi mushaf, ya kan? Saya bilang mushaf di zaman Nabi tidak ada. Kenapa? Karena belum selesai. Ketika sudah selesai baru kemudian jadinya tuh kayak gini di zaman siapa? Di zaman Abu Bakar, gitu kan? Jadi sekarang kita kalau pakai mushaf, itu mushaf yang di zaman Nabi apa yang di zaman Abu Bakar? Yang di zaman Abu Bakar, iya kan? Karena di zaman Abu Bakar itu baru diurutkan kemudian. Walaupun yang ngurutkan manusia,
Tapi Nabi kan sudah meninggalkan clue. Karena setiap Nabi baca surat Al-Baqarah, biasanya setelah itu Ali Imran. Kalau Nabi baca surat Al-Jumu'ah, setelah itu Al-Munafikun. Kalau Nabi baca surat Al-Ghasyiyah, setelah itu Hal Ataka. Kalau Nabi baca surat Al-Alaq, Al-Falaq, setelah itu surat An-Nas, gitu kan? Dari sana itu para sahabat jadi tahu, oh urutannya ini, gitu kan? Tapi kan belum turun semua, ditunggu dulu, belum disusun menjadi yang sudah jadinya, ditunggu. Sampai akhirnya semua ayat turun, baru kemudian disusun sedemikian rupa. Jadi kita bermushaf itu bukan bermushaf seperti yang ditulis oleh para sahabat di masa Rasulullah hidup, itu malah nggak benar. Misalnya nih Pak, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau tuh menulis wahyu, setiap turun ditulis, setiap turun ditulis, setiap turun ditulis. Padahal wahyu turun itu tidak sesuai dengan mushaf yang kita kenal, acak-acakan kan. Awalnya Iqra, belum selesai baru 5 ayat pindah Ya ayyuhal muzammil, belum selesai pindah, wah ayat tuh pindah-pindah semua. Kalau dicatat Pak, dari halaman 1 sampai halaman 3000 gitu kan, itu urutannya bukan urutan mushaf yang kita kenal, tapi urutan turunnya. Boleh nggak kita baca mushaf sesuai dengan urutan turunnya? Enggak, kita baca sesuai dengan urutan yang kita kenal sekarang, karena itulah aslinya yang ada di Lauhil Mahfuz gitu. Walaupun turunnya acak-acakan, tapi kemudian disusun ulang di zaman Abu Bakar. Nah, yang Quran beneran di Lauhil Mahfuz itu yang kita kenal sekarang ini. Yang di zaman Rasulullah ketika turun itu belum sempurna, belum jadi. Nah, tarawih gitu juga. Yang terjadi di zaman Rasulullah itu belum sempurna, belum jadi. Jadinya tuh setelah Nabi wafat, nah baru, oh tiap malam, oh berjamaah di masjid, begitu. Nah Umar malah ngasih komentarnya yang kalau telinga kita sekarang dengar jadi aneh. Umar pakai bilang istilahnya bid'ah pula, gitu kan. Padahal kita udah terlanjur mendengar istilah bid'ah itu sesuatu yang negatif. Padahal Umar ketika ngomong nikmatu bid'ah itu sangat positif, bid'ah terbaik gitu loh. Sebagaimana mushaf Al-Quran itu bid'ah terbaik gitu. Sesudah Rasulullah wafat baru terproyeksi dengan benar, oh begini jadinya, begitu Pak. Oke, pertanyaan berikutnya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, tolak ukurnya tadi kan Ustadz bilang kalau misalnya sesuatu yang nggak pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW terus dilakukan sekarang, yang sesat itu berarti yang nggak baik. Lah itu tolak ukurnya apa Ustadz? Ataukah seperti jual beli online atau ATM seperti itu? Itu kan nggak ada di sana. Gini, okay. Kita pahami agama Islam atau syariat Islam ini dengan dua kriteria. Ada masalah-masalah yang terkait dengan ritual ibadah, ya, ritual ibadah. Dan satu lagi adalah masalah muamalah, ya, masalah kehidupan sehari-hari. Tolak ukurnya kalau ritual ibadah itu harus ada contohnya dari Nabi. Tidak boleh ngarang sendiri-sendiri. Jadi kalau ditanya kenapa kita sholat tangannya sedekap, ya karena memang Nabi begini, ya kan? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begini? Ya karena nggak ada contoh dari Nabi. Maka kalau kita ibadah itu ada ikutannya dari Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli, gitu ya. Manasik haji juga begitu, ya. Khudhu anni manasikakum. Ini kalau yang terkait ritual ibadah. Nah, kalau yang terkait dengan kehidupan sehari-hari yang kita sebut dengan istilah muamalah, itu prinsipnya nggak harus ada contoh dari Nabi. Prinsipnya adalah kerjakan semuanya seenaknya, asal jangan melakukan yang melanggar. Itu kayak Nabi Adam pertama kali tinggal di surga. Nabi Adam disuruh tinggal di surga dan disuruh makan apa saja yang mau dia makan, silahkan, ya kan? Tidak ada kalau mau makan harus ini, harus ini, harus ini. Wah, enggak. Surga terlalu banyak makanan di situ, buah-buahan dan sebagainya, semuanya makan kecuali yang satu ini, pohon jangan didekati ya. Itu aja. Jadi yang dalam hal muamalah itu kita pada dasarnya boleh melakukan apa saja, tapi jangan melanggar poin-poin tertentu. Itu yang masalah muamalah. Nah kalau yang masalah ibadah
jangan beribadah kecuali kalau ada perintah atau ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu prinsip dasarnya begitu. Nah memang dalam pelaksanaan kesehariannya ya tidak sesederhana tidak sederhana aturannya gitu kan. Nah kalau mau detailnya lagi ya kuliah aja di Fakultas Syariah yang benar gitu kan. Nah itu nanti detailnya semua ada di situ gitu. Tapi kalau kita bicara kaidah dasarnya yang terkait dengan ibadah, ikuti perintah contoh Nabi, kalau enggak jangan dikerjakan. Tapi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari semuanya boleh, makan apa saja boleh kecuali yang dilarang gitu kan. Muamalah boleh apa saja kecuali yang dilarang. Nah kecuali yang dilarang itu nanti apa saja, nah itu kita kuliah yang benar gitu, kita belajar yang lebih detail lagi dari para ulama. Baik, ada lagi berikutnya? Ya, kilir mawon Ustaz ini. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya karena terkait dengan yang barusan ditanyakan, yang barusan disampaikan Ustadz, terkait bahwa semua yang di dunia ini mubah sampai ada larangan. Iya. Kemudian yang terkait dengan dunia, dengan ibadah pada dasarnya dilarang sampai ada contohnya. Dan saya mendengar itu juga dari kelompok yang kerap menggunakan kata bid'ah. Dan mereka mengatakan Al-Quran itu mursalat apa namanya? Mereka tidak mengatakan bid'ah, mereka mengatakan maslahat mursalah untuk itu. Sebenarnya untuk urusan bid'ah yang ibadah, tadi Ustaz juga redaksionalnya adalah asalkan itu dicontohkan oleh Nabi. Nah, semisal saya mengamalkan ini Rotibul Hadad, zikir pagi petang, zikir malam semisal, atau zikir lain oleh dari ulama dari Yaman sana, itu kan tidak diamalkan oleh Nabi. Nah, itu nanti bagaimana hukumnya? Pernah nonton As-Sudais ngimamin sholat tarawih Pak? Pada bagian akhir di witir itu dia baca kunut panjang sekali. Sampai saya hitung tuh ada 20 menit kunutnya. Dan kunutnya itu sebagian lafaznya ngambil dari Al-Quran, sebagian ngambil dari hadis-hadis Nabi, tapi sebagian lagi dia ngarang sendiri. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Amin. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Amin. Gitu ya. Fi Rohingya. Amin. Fi Indonesia. Amin. Fi Lombok. Amin. Emang ada Nabi berdoa dengan pakai begituan? Enggak ada. Tapi dikerjakan oleh As-Sudais. Kira-kira dia masuk neraka enggak tuh? Kira-kira masuk neraka enggak dia? Nah, gini Pak. Kalau baca Quran tidak boleh ngarang sendiri ayatnya. Ya kan? Karena Quran. Kalau hadis nggak boleh ngarang sendiri hadisnya. Tapi kalau doa Pak. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, aku kabulkan. Ya kan? Lah isi doanya apa harus sama dengan Quran? Ya enggak. Apakah harus ada di hadis? Ya enggak. Ya doa. Ya kita doa, maunya kita apa? Ya kita doa. Itu perintah Allah. Walaupun Nabi tidak mencontohkan ya contoh teks doanya, tapi berdoa itu masyru', perintah Allah. Isinya terserah kita. Jadi walaupun di dalam sholat ada 4 tempat berdoa, yaitu pada saat kita berdiri kunut, itu tadi Sudais sampai 20 menit ngarang sendiri cerita tentang dunia Islam. Ya, saya mengatakan Sudais ini bukan kunut, itu lagi baca dunia dalam berita. Mestinya dunia Islam semua. Dan sah. Ruku itu ada doa, sujud ada doa, dan pada tahiyat akhir sebelum salam itu ada doa. Cuma syaratnya satu, tidak boleh pakai bahasa Jawa, tidak boleh pakai bahasa Indonesia, hanya boleh pakai bahasa Arab. Disitulah uriknya Sudais itu, curang dia, karena dia bisa bahasa Arab, kita nggak bisa. Jadi kita susah mau doa di dalam sholat itu gimana, ya kan? Mau nggak mau kita doanya setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kan sudah selesai sholatnya kan? Udah sah sholatnya, kita doa, ya Allah, Gusti Pangeran, ya kan? Dipun paringi sehat, paringi, itu urusan kita lah gitu. Nah, orang berdoa dengan bahasa dia, dengan permintaan dia, itu nggak bisa dibilang bid'ah. Yang intinya tuh doanya, isinya terserah kita. Nah kalau doa harus persis sebagaimana di Quran, lah kita kalau lagi doa mau
minta kawin, itu doanya apa gitu kan, nggak bisa. Doa lulus ujian kan nggak ada. Nabi zaman dulu nggak pernah ikut ujian Pak gitu. Ujian PNS itu nggak ada gitu. Kita mintanya ya Allah ujian PNS lulus gitu loh istilahnya. Ya kan, bagaimana melunakkan hati istri, ya kan? Soalnya mau kawin lagi tapi nggak boleh, itu gimana doanya? Itu kan nggak ada itu. Apa kita jadi nggak boleh berdoa sesuai dengan keinginan kita? Kan boleh. Nah jadi ketika kita berdoa, nah itu urusan kita. Begitu juga berzikir. Kita menyebut nama Allah, apakah harus persis yang dicontohkan oleh Nabi? Enggak juga. Orang mengingat nama Allah kok, ya kan? Itu tidak harus. Bahkan bersolawat pada Nabi, kalau intinya sih Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi boleh nggak kita tambahi bunyinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Kalaupun Nabi bilang, kan ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah bersalawat kepada anda, malaikat bersalawat kepada anda, dan kita disuruh bersalawat, cara salawatnya kita tuh gimana? Nabi menjawab, baca saja Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu kata Nabi, ya kan? Terus kita bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kira-kira Nabi marah nggak? Ya enggak, ya kan? Jadi gini, ini di pengajian ya, ada jamaah bertanya, Ustadz, mohon izin bertanya, Ustadz namanya siapa? Nanya ke saya, lalu saya jawab, nama saya Ahmad Sarwat. Gitu kan? Itu yang nanya MC-nya. Oh iya, dia tulis nama saya Ahmad Sarwat. Begitu dia bacakan, ditambahin. Pengajar kita hari ini namanya Al Ustaz Ahmad Sarwat. Enggak pakai Ustadz, Ahmad Sarwat aja. Kan saya nggak usah protes begitu kan, karena dia menghargai, malah dikatakan yang akan menyampaikan guru kita, ustadz kita, tokoh kita, orang tua kita, Ahmad Sarwat gitu kan. Lebay-lebay deh situ, bodoh amat gitu ya. Tapi tujuannya baik, tujuannya mau menghormati, tujuannya bukan mau menghina. Kira-kira saya tuh merasa dihina nggak dibilang gitu? Enggak, kecuali kalau nambahinnya yang jelek. Sebenarnya dia bukan ustadz sih sebenarnya, itu orang biasa aja gitu loh ya kan, cuma sok ngaku-ngaku ustadz. Nah itu saya getok palanya gitu kan. Karena isinya menghina. Lah kalau isinya memuji, ya nggak apa-apa toh, orang mau memuji nabinya kok nggak boleh? Kan kita disuruh menyanjung nabi kita, memuji nabi kita. Orangnya juga nggak ada kok. Ya mungkin kalau orangnya ada di depan Nabi Muhammad, beliau rada-rada udah nggak usah begitu-begitu amat gitu ya misalnya. Lah ini kan orangnya nggak ada, lah kita muji, wong bapak aja, bapak kita puji-puji kok gitu. Masa Nabi kita nggak boleh kita puji? Lalu dibilang itu bid'ah? Ya enggak. Jadi yang harus sesuai dengan Nabi itu ada ritual-ritual tertentu seperti sholat. Nah itu yang tidak boleh ditambah-tambahi. Tapi di dalam sholat kalau ada doa, doanya boleh ngarang sendiri. Ya itu yang menarik. Sholat itu kan tidak boleh bacaannya keluar dari bacaan sholat. Tapi giliran di situ disunnahkan untuk berdoa, nah di situ ada space, ruang untuk kita ngarang sendiri doanya, walaupun di dalam sholat. Itu di dalam sholat aja boleh, apalagi di luar sholat. Saya di dekat rumah saya itu ada kiai yang kalau baca doa, jarang sekali kita kasih mikrofon, mimpin doa. Kenapa? Panjang banget doanya itu. Dia nyebutin semua nama-nama kiai, nama ulama se-Jawa dan se-Indonesia disebutin, wa ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari, wa ila hadrati, wa ila hadrati, wa ila. Saya bilang, woi kelamaan, udah bilang aja wa ala alihi ajmain gitu aja kan. Itu dia senang nyebutkan kayak gitu karena udah jadi wiridannya dia setiap hari. Apakah itu bid'ah? Ya enggak lah. Maksudnya apakah gara-gara orang mendoakan alim ulama yang sudah wafat terus gara-gara itu dia masuk neraka semua? Ya enggak. Harus dibedakan mana ibadah ritual yang ada aturannya, mana yang aturannya sedikit agak longgar, mana yang bisa dimasuki dengan ibarah datang dari kita dan sebagainya. Itu jelas sebenarnya gitu. Jangan kemudian sholawat pakai sayyidina langsung masuk neraka. Aneh banget ya. Saya mau menghormati nabi saya, kok gara-gara saya tambahin sayyidina terus jadi saya masuk neraka gitu. Misalnya begini Pak, baca Quran itu kalau bagian akhir kita bilang shadaqallahul azim, itu benar nggak? Kata-kata shadaqallahul azim itu benar nggak? Benar, walaupun itu bukan Al-Quran. Tapi teman saya emang ada yang rada saklek, nggak boleh baca shadaqallahul azim, nanti dikira ayat. Saya bilang orang yang mengira itu ayat itu bego banget gitu kan. Kenapa?
Semua orang juga tahu sadaqallahu azim itu bukan ayat, gitu kan? Bukan ayat, itu adalah komentar kita terhadap Al-Quran. Kan kita harus berinteraksi pada Quran. Ketika Quran bicara tentang azab, kita disuruh nangis, nangislah kita. Bicara tentang surga neraka, wah kita berbahagia, berbahagialah kita. Ketika Quran bertanya kepada saya, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Kita diam aja apa kita jawab? Kita jawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita ngejawab Quran. Quran nanya, masa kita diemin aja? Nah, ketika ada orang menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin, apakah dia masuk neraka? Apakah dia menambah-nambahi Quran? Ya enggak. Maka setelah kita baca Quran lalu kita bilang sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Itu kan sebuah penghargaan kita, apresiasi kita pada Quran itu. Kalau dibilang itu ayat Quran, lu aja yang bego, kagak ngerti itu urusannya, kan begitu. Tapi ada teman saya bilang haram baca sadaqallah, siapa yang habis baca Quran baca sadaqallah dia akan masuk neraka. Ya kalau gitu nggak usah baca Quran gitu. Kenapa? Masa cuman gara-gara urusan seuprit jadi urusannya jadi neraka-neraka segala. Padahal kita tahu sadaqallah juga bukan ayat Al-Quran. Mau kita baca nggak kita baca, nggak ada urusan, ya kan? Nggak ada urusan gitu loh. Kenapa gara-gara itu jadi masalah? Sama juga Pak, orang habis sholat berjamaah terus salam-salaman, itu dosa masuk neraka nggak? Enggak. Nah, kenapa? Karena kan sholatnya udah selesai. Ya kalau salam-salamannya itu pas lagi tahiyat, nah itu nggak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung pada begini. Nah itu nggak boleh, ya kan? Tapi kalau udah selesai, udah salam, udah nggak ada kaitannya dengan sholat, orang mau salaman kan boleh. Karena waktu tadi datang belum sempat salaman, ya kan? Langsung sholat. Nah sekarang sholatnya udah selesai, tadi belum salaman, dia mau salaman, boleh kan? Kenapa tidak? Karena sholatnya pun sudah selesai dan nggak merusak sholat. Gini, kalau orang habis selesai salam, itu dia langsung berdiri, langsung jalan, itu batal nggak sholatnya? Udah selesai, udah salam, dia berdiri dan dia keluar gitu, batal nggak? Enggak, karena kan sholat udah selesai kan. Dia mau berdiri nggak batal, dia mau jongkok nggak batal, dia mau push up juga nggak batal. Orang udah selesai kok, orang dia push up mau ngapain? Dia mau squat jam, ya mau koprol gitu nggak apa-apa kan? Ya kan? Wah nanti jadi kebiasaan. Orang bego aja yang bilang orang sholat terus koprol itu dibilang sunnah. Enggak, ini bukan sunnah. Emang saya lagi mau olahraga, dari tadi mau olahraga belum sempat, ini sholat dulu, begitu selesai langsung push up, boleh kan? Ya kalau emang push up aja boleh, kenapa salaman jadi nggak boleh gitu loh? Logikanya dibawa kemana? Ah gitu. Nah, jadi nanti habis sholat kita push up nih ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Menetapkan bilangan tertentu zikir. Jadi begini Pak, walaupun Rasulullah tidak menetapkan tertentu, ternyata kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi seringkali membaca itu misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 33 kali. Itu hadisnya sahih. Nabi yang bilang 33 kali. Nanti tinggal teknisnya, kita mau bacanya subhanallah 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 boleh, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 2. Itu terserah. Mau dibaca jahar rame-rame boleh, mau dibaca sir sendiri-sendiri juga boleh. Karena Nabi tidak membuat aturan. Kecuali Nabi bilang begini, nanti baca subhanallah 33 kali, diem aja jangan kedengeran. Kalau Nabi bilang begitu rawahul Bukhari, ya kita diem gitu loh. Tapi ketika Nabi tidak mengatur detailnya, ya kita mau takbir keras, mau takbir sir, boleh-boleh saja kan. Pak, takbir itu harus keras nggak sih? Enggak kan? Boleh-boleh aja takbir itu sir. Ya kita kan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa pas waktu wallahu akbar harus keras? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Kan takbir tidak harus keras, gitu kan? Boleh aja sir, gitu kan? Pertanyaannya, kenapa pas hari tasyrik 3 hari itu habis sholat pada baca takbirnya keras-keras? Ya kan keras kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lah itu ente keras, gitu kan? Kemarin kita baca keras kagak boleh, sekarang ente baca keras jadi boleh. Jadi kalau ente selalu boleh dan kalau kita jadi nggak boleh gitu, yang ngatur siapa? Gitu loh. Enak aja main jadi wasit begitu aja.
Iya kan? Nah, jadi orang mau zikir keras tidak ada larangan, mau zikir sir juga tidak ada larangan. Kita konteksnya itu kita lihat. Begini Pak, saya tidak setuju orang takbir dengan keras kalau masjidnya kecil, menaranya pendek, speakernya 13. Itu kesini nih semua gitu kan. Itu orang pada nggak ada yang bisa tidur semalaman tuh Pak. Ada nenek-nenek lagi mau beranak, ada yang macam-macam gitu kan. Iya, saya nggak setuju kalau kayak gitu. Ya takbir aja, nggak usah pakai speaker kencang-kencang amat, gitu kan. Nah, kalau itu sifatnya mengganggu orang. Nah, tapi kalau nggak ada yang merasa terganggu, semuanya senang, semuanya happy, mau keras, mau pelan kan nggak ada urusan. Itu kan tergantung teknis gitu loh. Jadi bukan dari Nabi kalau masalah keras atau tidak kerasnya. Nah dari Nabi itu zikirnya baca ini silahkan gitu kan, ratib dan sebagainya silahkan. Itu kan kalimat-kalimat yang mulia semua ya. Untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia tidak masalah. Bahkan membaca syair bukan sihir ya, syair lah bahasa kitanya itu juga kalau memang kita faham indah banget ya nafsula taqnati min dhallatin azumat innal kaba'ira. Wah itu mantep banget itu kalau kita paham. Masalahnya kita nggak paham, karena kita nggak paham langsung kita bilang bid'ah. Bid'ah itu karena ente nggak paham, jangan begitu. Nanti kan para ulama yang ahli hikmah seperti Al-Busiri misalnya atau As-Sakandari, mereka tuh pinter-pinter bikin syair yang syairnya itu indah-indah, sehingga sering kita baca. Walaupun itu bukan termasuk baca Quran zikir, tapi syairnya penuh dengan hikmah. Seperti yang dilakukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim, gitu ya. Itu kan syair. Lalu orang kita dimasukkan nada. Ilahi las, gitu ya. Walaupun dia nggak tahu artinya, dia nangis-nangis aja itu Pak. Kalau nggak tahu artinya juga. Terakhir ada jamaah yang nanya ke saya, Ustadz mau tanya dong bahasa Arab, tulil itu artinya apa? Saya bilang tulil ketemu di mana tulil? Itu loh Ustadz, ilahilas tulil firdau gitu kan. Saya bilang nggak ada di kamus bahasa Arab tulil itu nggak ada. Itu ente dapat dari mana? Saya setiap hari baca Ustadz, ilahilas tulil, tiap tulal tulil. Itu syair yang indah, boleh dibaca. Kenapa nggak boleh? Itu kan kalimat-kalimat orang kita nyanyi Indonesia Raya aja boleh. Kenapa kita baca syair yang indah dan bagus itu tidak boleh? Ya, tapi kalau dibilang berpahala, ya enggak, kan bukan Quran. Hadis aja kita baca juga enggak ada pahalanya, enggak kayak Quran. Kalau Quran mukjizat, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Alif lam mim tuh langsung 30 gitu kan. Tapi kalau innamal a'malu binniyat kita baca, itu enggak ada pahalanya. Masa zikir pagi innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, yang enggak ada pahalanya. Itu bukan zikir, itu hadis Nabi tapi enggak ada pahalanya. Itu diambil ilmunya, bukan diambil pahalanya gitu ya. Oke, ada lagi Pak, silakan. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya. Di tempat saya kan biasanya ada acara dibaan gitu loh Ustadz. Itu dibaan termasuk bid'ah atau tidak? Saya balik bertanya, diba itu apa sih? Berzanjian gitu loh Ustadz, kayak sholawatan. Berzanjian itu apa sih? Enggak, saya tanya dulu. Tahu nggak berzanji itu apa? Tidak. Nggak tahu. Lah kok dikerjain? Ayo boleh tanya ke teman-temannya, tiba itu apa, berzanji itu apa? Berzanji itu apa? Berzanji itu kau berzanji, kau yang mengingkari. Apa? Gak ada yang tahu Ustaz. Lu gak ada yang tahu? Soalnya di tempat saya tuh nyebutnya dibaan gitu. Iya. Cuman gini. Barzanji ya, itu nama orang. Syekh Al-Barzanji. Beliau adalah salah satu pemenang dari lomba menulis bait-bait puisi tentang kelahiran Nabi dalam bahasa Arab yang indah. Dia punya 2 karya, Barzanji itu. Karya yang dalam bentuk nasar dan yang berbentuk nazam.
Nathar itu kayak apa namanya yang pakai kofiah itu apa ya bahasa kitanya? Nathar itu nazam itu yang ya apa namanya yang kayak pantun yang ada bait-baitnya. Kalau nasar itu yang prosa gitu kan. Nah itu dia memulai dengan kalimat yang indah. Saya juga baru tahunya ketika saya kuliah di Libya di pusatnya Wahabi itu baru tahu gitu ya. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu wa aulah wa usannihi dan seterusnya itu panjang itu kan. Itu kalimatnya indah-indah gitu loh. Saya kalau dengarnya bisa nangis tuh. Indah banget menggambarkan bagaimana kehidupan Rasulullah gitu kan. Jadi itu untuk memenangkan perlombaan membuat bait-bait syair tentang kelahiran Rasulullah. Salah satu yang menang itulah Syekh Al-Barzanji itu. Dan kita untuk mengenang karya sastra yang sangat indah itu kita bacakan di dalam event-event kehidupan kita. Ada orang melahirkan bayi, kita bacakan syair-syairnya itu. Itu jadi kalau cara kita sih ya bahasa kita, yaitu ya dinyanyikan lagu-lagu apalah gitu kira-kira. Kelasnya lagu aja, ya tidak ada istilahnya itu nilai pahala kayak Quran gitu enggak. Tapi itu adalah dibacakan itu menjadi suasananya menjadi indah. Itu ya kalau di bagian kan Barzanji itu di setiap fasolnya itu dikasih penutup. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu indah banget. Yang ngerti tapi gitu loh. Yang kagak ngerti mah cuman teriak-teriak aja. Berkatnya cepetan keluarin ini udah dikit lagi mau. Gitu kan. Nah itu sebenarnya indah kalau yang ngerti sastra. Tapi kalau bagi yang nggak ngerti sastra ya jadi begitu-begitu aja. Kayak bunyi-bunyian apa gitu dia nggak paham gitu. Nah tim Maulid Barzanji yang sering dia dipanggil ke sana kemari itu kadang-kadang suaranya enak banget dan membuat kita ini yang mendengar itu menikmati gitu. Cuman pas udah selesai, pas lagi makan-makan tuh saya tanya, tadi ente suara bagus banget. Ngomong-ngomong ente paham nggak? Enggak Ustadz. Lah terus ente ngapain lu teriak-teriak tiap hari begitu? Ya itulah, ya saya tugasnya nyanyi doang Ustadz gitu. Dia nggak paham apa yang sedang dia lantunkan itu. Nah kalau bicara bid'ah, mau dibilang bid'ah boleh gitu. Tapi apakah bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah yang membuat orang itu jadi masuk neraka gara-gara melakukan itu? Karena di zaman Nabi tidak ada? Ya enggak. Sebab di zaman Nabi juga tidak ada sekolahan, ya kan? Apakah sekolah di masa Nabi yang tidak ada? Sekarang kita sekolah, kita jadi sarjana, gara-gara itu kita masuk neraka? Ya enggak juga, ya kan? Bahkan kita ini, tubuh kita, ini juga semuanya benda bid'ah. Karena di masa Nabi kita belum ada, berarti kan kita bid'ah semua ini kan? Termasuk yang ngomong bid'ah, dia juga benda bid'ah juga, karena di masa Nabi dia enggak ada. Tapi apakah kalau di masa Nabi tidak ada lantas kemudian hari ini jadi haram hukumnya? Nanti dulu, ya kan? Karena di zaman Nabi ya, di zaman Nabi itu para sahabat nggak ada yang faham kalau baca Quran mana fa'ilnya, mana maf'ulnya itu nggak tahu. Mereka nggak tahu bahwa fa'il itu marfu dan nggak tahu kalau maf'ul itu mansub dan nggak tahu huruf jar itu nggak tahu. Sahabat loh itu nggak ada yang tahu. Kenapa? Ya karena belum dibikin ilmu nahwu, ilmu sorof zaman itu belum bikin. Jadi kalau kayak Bilal kita suruh baca hafalan maju ke depan huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu, Bilal nggak bisa. Orang belum ada ilmunya kayak gitu. Itu ilmu kayak gitu itu bid'ah semua. Di zaman Nabi nggak ada. Termasuk kalau kita baca Quran, misalnya saya baca nih ya, bener apa enggak? Mewaraihim harusnya bacanya apa? Mewaraihim kan gitu ya. Itu hukumnya apa? Nun mati ketemu wau hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada idgham bi gunnah itu. Tapi para sahabat kalau baca mewaraihim gitu kan, sebutan idgham bi gunnahnya itu nggak ada karena ilmunya belum disusun. Ya kan, kalau sekarang kita ngajarkan ilmu tajwid, kita bilang idgham bi gunnah, terus tiba-tiba ada yang bilang itu bid'ah gitu kan, lu kagak tahu urusan gitu loh. Di zaman Nabi emang nggak ada, tapi orang bacanya ya miwaraihim, miwaro itu berapa harokat?
Berapa harokat? Miwaroihim itu mad jaiz muttasil apa mad wajib munfasil apa? Itu zaman Nabi nggak ada itu. Istilah mad itu nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Apakah itu bid'ah? Ya enggak. Malah nih yang lebih parah lagi. Di zaman Nabi ketika sahabat menulis mushaf itu, ya. Itu ba itu nggak pakai titik. Ta tidak pakai titik. Sa tidak pakai titik, iya tidak pakai titik, nggak ada titiknya. Bukan cuman nggak ada fathah kasroh dhamma, titiknya pun nggak ada, gitu. Di zaman Nabi itu. Nah, gara-gara itulah orang yang bukan orang Arab, kan Islam menyebar nih ke Persia, kemana-kemana kan pada masuk Islam. Begitu dia baca, dia bingung bacanya apa. Allah itu kan alif, lam, ha, gitu kan. Kalau kita udah belajar, kita tahu walaupun tidak ada harokatnya, kita tahu oh alif, lam, ba, berarti Allah, gitu kan. Tapi kalau yang nggak pernah belajar, dia bisa baca ililihi, bisa jadi kan. Ululuhu, bisa juga, ya kan? Ya enggak, karena nggak ada barisnya, gitu. Muhammad, kita sih udah tahu Muhammad tuh mim, ha, gitu kan. Mim lagi dal, gitu kan. Kalau walaupun kita ilmu bahasa Arab nggak banyak, tapi kalau ngelihat tulisan kayak gitu, oh kita bilang oh itu Muhammad, gitu. Buat yang udah pernah belajar. Nah yang nggak pernah belajar, ini nggak ada barisnya, nggak ada harokatnya, bacanya gimana? Mihimidi, oh mihimidi ya, gitu. Asyhadu anna mihimidi Rasulullah, ya, salah, gitu kan. Nah orang Arab di masa Rasulullah itu tidak ada barisnya, tidak fathah kasroh dhamma, syakalnya nggak ada, nuktahnya juga nggak ada. Nah terus baru kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali, berapa ratus tahun kemudian menambahi ada titiknya, ada barisnya, ada kasroh dhammah dan sebagainya. Itu bid'ah semua, bid'ah. Nomor ayat aja bid'ah kok. Nomor ayat itu nggak ada, karena Jibril waktu menurunkan ayat itu nggak pernah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1, khalaqal insana min 'alaq ayat 2, itu enggak, gitu. Dia baca aja udah gitu. Yang menomori ntar orang-orang berikutnya, nomornya itu bid'ah juga sebenarnya, iya kan, bid'ah juga. Makanya nanti berapa jumlah ayat Al-Quran itu nggak pernah sama. Kenapa? Karena cara motong-motong ayatnya itu bukan wahyu. Kayak kita beli seekor ayam utuh di tukang ayam. Nah tukang ayamnya bilang, ini mau dipotong berapa bu? Ya karena jumlah anggota keluarga kita ada 15, potong 15 dah. Satu ayam dipotong 15, akibatnya apa? Kecil-kecil kan gitu ya. Gitu. Tapi kalau keluarga kita cuma ada 5, potong 5 deh, gede-gede. Nah tergantung kita mau potong jadi berapa. Ayat Quran gitu juga, itu potongan-potongan ayatnya itu bukan wahyu, itu dari para sahabat, dari para tabi'in, atba'ut tabi'in, sehingga berapa jumlah ayat Quran ternyata enggak semuanya sepakat. Tapi tidak ada yang dipalsukan, tidak ada yang tercecer, semuanya utuh, cuman cara motongnya yang beda-beda. Nah, cara motong itu apa bid'ah? Enggak, gitu ya. Baik, cukup barangkali atau ada lagi? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk bid'ah ketika kita bersalawat sambil berdiri dengan kepercayaan menyambut roh Rasulullah yang datang? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam sebuah lembaga zikir terdapat doa di mana meminta syafaat kepada syekh yang sudah meninggal dan mengagungkan syekh-syekh tersebut dengan berlebihan. Apakah hal tersebut juga tergolong bid'ah? Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak juga ya. Yang ketiga, apakah termasuk bid'ah juga kita membaca Al-Quran di kuburan orang kayak di Sunan Ampel, wisata religi Sunan Ampel kan ada kuburan kayak wisata itu kan ziarah, itu kan ada yang baca Al-Quran, ada yang baca sholawat, itu gimana Ustadz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa kan saya lupa tuh jadinya. Sholawat sambil berdiri dengan kepercayaan. Membaca sholawat mau berdiri mau duduk itu nggak ada masalah ya. Tinggal masalah kepercayaan bahwa ruhnya Rasulullah datang. Nah, kalau kepercayaan bahwa Rasulullah ruhnya itu datang, itu wilayah bukan bid'ah namanya, tapi wilayah ikhtilaf. Antara ulama yang mengatakan itu mungkin terjadi
dengan yang mengatakan nggak mungkin, ngapain Nabi datang-datang ke sini gitu kan. Nah gitu. Nah itu wilayah yang perdebatannya cukup panjang. Posisi kita bukan untuk membenarkan atau menyalahkan, karena masing-masing pihak itu punya hujjah, punya argumentasi yang sangat-sangat kuat gitu kan. Maka ketika kita berdiri misalnya pas lagi asrokol badru alaina apa dan seterusnya itu ya. Nah ada yang mengatakan bahwa itu Nur Muhammad sedang datang ke kita. Antara yang mendukung teori itu dengan yang menentang itu kita hormati dua-duanya. Karena yang menentang itu logikanya mantep banget Pak. Gini, kalau di sini lagi ada Barzanji pas asrokol kita berdiri, di samping itu juga ada, di sananya juga ada juga. Lah Nabi itu ada yang di sebelah mana? Apa loncat-loncat gitu apa gimana gitu kan? Nah ini buat yang menentang kedatangan Nabi ke dalam acara itu. Lagian kan nggak diundang, kenapa datang gitu ya? Apa mau minta berkat dan sebagainya itu kan? Nah itu mereka yang menentang. Tapi mereka yang mengatakan bahwa mungkin saja, kenapa tidak? Buktinya waktu Nabi mau Isra dan Mi'raj ke langit, beliau kan ke Masjidil Aqsa dulu ngapain coba? Ngapain beliau di Masjidil Aqsa? Ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Ibrahim, dan mereka berempat sholat yang jadi imam Nabi Muhammad, makmumnya Ibrahim, Musa, Isa. Bisa kok, kenapa enggak? Seorang Nabi gitu loh, terserah dia kan, terserah Allah juga. Nah gitu. Jadi kalau kita pikir-pikir, ini kalau mau kita terusin sampai subuh nggak selesai nih urusan, gitu kan? Antara yang mendukung dengan yang menolak. Jadi posisi kita sekarang begini aja, kalau kita termasuk yang setuju dengan itu, monggo kerjain aja. Tapi kalau kita yang merasa kurang sependapat dengan itu, ya nggak usah nyinyir, nggak usah nyonyor, nggak usah ngece dan sebagainya. Karena ketika dia mengejek itu, dia sedang mengejek ulama yang memang punya hujjah yang kuat juga. Itu adalah ikhtilaf gitu. Bukan itu adalah bid'ah. Kalau bicara bid'ah dalam arti yang positif gitu ya, yang istilahnya hasanah mungkin bisa. Atau seperti yang tadi dikatakan sebagai masalih al-mursalah, itu silahkan saja. Tapi memang itu bukan ritual peribadatan. Nah, membaca sholawat itu bukan ritual peribadatan. Ritual peribadatan itu misalnya sholat yang ada rukunnya, ya kan? Sholat itu kan ada syarat sahnya, berwudu, menghadap kiblat, apa segala macam. Yang di tengah jalan bisa batal. Kalau kita lagi berdiri asrokol terus kentut, itu batal nggak Pak? Saking kencangnya asrokol badru alaina brut gitu, batal nggak? Kan enggak gitu kan. Itu bukan ritual masalahnya, yaitu bisa-bisanya kita aja membuat syair dan ada semacam sedikit koreografinya lah gitu ya kan. Ada koreografinya, karena apa? Dari tadi tuh baca Barzanji duduk sila semutan, begitu kemudian apa sih semutan tuh? Geringgingen. Nah terus berdiri kan. Wah darahnya lancar lagi, wah kencang banget tuh teriaknya, sallallahu ala Muhammad, brut gitu kan. Nah itu nggak batal, nggak batal. Kalau sholat nih, sholat yang benar, waladhdallin, teriak kencang banget, amin, brut, batal, keluar kita. Karena itu ritual. Ritual tuh nggak boleh ngarang. Tapi kalau yang kayak gitu, ya itu bagian dari seni, tapi religi, ya kan, ada sedikit koreografinya. Gitu. Itu bukan ritual ibadah sebenarnya. Oke, yang kedua, menyanjung para ulama. Oke, begini. Saya juga kadang-kadang sebel ya kalau baca kitab-kitabnya para ulama. Misalnya contoh yang gampang. Ada satu kitab judulnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, tebal. 37 jilid. Itu di bagian muqaddimah muhakkiknya menyebutkan tentang siapa itu sosok Ibnu Taimiyah. Itu ketika menyebutkan namanya itu gelarnya berderet-deret panjang banget, sampai 2 paragraf tuh baru gelarnya doang. Al-alim, al-allamah, hujjatullah. Wah, panjang gitu kan semua. Itu kan pujian semua. Ya kan? Boleh nggak kita memuji ulama dengan pujian setinggi langit? Ya boleh-boleh aja, kenapa enggak gitu. Yang enggak boleh itu artis kita puji-puji setinggi langit. Nah itu
ya kan, apalagi tukang bohong, apalagi politikus yang tukang korupsi dan sebagainya, puji-puji setinggi langit itu udah kepentingannya. Ulama gitu loh, mau dipuji, ya terserah kita lah, kita merasa kagum dengan ilmunya, kita merasa suka dengan ajarannya, ya kita puji-puji, urusan kita. Kenapa jadi memuji manusia itu menjadi tidak boleh? Memuji itu pada dasarnya boleh, apalagi di depan orangnya. Setidaknya duitnya keluar itu, ya kan? Calon mertua, ya kan? Mau anaknya mau kita nikahi, kiai ini kiai besar, ya kan, santrinya banyak. Kalau datang ngelamar, bisa nggak kita bilang, Pak Kiai yang orangnya biasa-biasa aja ini, ya tolong dong saya mau nikah sama anak ente, itu ditabok Pak gitu kan. Ya minimal kita mulai, wah saya belum pernah datang ke pesantren sebesar ini berkat Pak Kiai. Ya kan, santrinya luar biasa, rajin-rajin, hafal Quran semua, ini berkat Pak Kiai. Saya nggak bisa membayangkan kalau di kampung ini tidak ada Pak Kiai dengan pesantrennya, jadi apa kampung ini? Kata kiainya, udah besok nikah gitu kan, langsung kan. Nah, ya caranya mengambil hati kan dengan cara kita memuji orangnya, tapi ya memujinya bukan yang istilahnya terlalu basi, enggak juga. Pada dasarnya setiap orang suka dipuji, ya kan? Dan pada dasarnya setiap orang tidak susah dimaki. Nah, oleh karena itu memuji orang yang memang berhak dipuji itu sah-sah saja. Ya, apalagi seorang ulama, apalagi orangnya sudah meninggal, enggak apa-apa. Yang agak sungkan itu kan memuji di depan orangnya langsung, karena emang ada maunya, ada udang di balik rempeyek gitu ya. Nah, tapi kalau memang orangnya sudah wafat, ulamanya ulama besar, ya kita puji ya monggo-monggo aja, nggak ada masalah. Cuman yang lucu begini, ini contoh nih ya, saya kan dari komunitas orang-orang Nahdiyin juga, yang kalau apa-apa tuh ila hadratin Nabi, ila arwahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu kan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sebenarnya dia ulama fikih, ya dibandingkan ulama tasawuf dia lebih banyak ulama fikih, dan fikihnya itu mazhabnya ternyata bukan Syafi'i. Dia mazhabnya Hambali gitu. Lucu kan, orang kita orang NU mazhabnya Syafi'i, kok ngirim Fatihahnya kepada orang yang mazhabnya Hambali, kan kebalik harusnya kan. Dan saya tanya, kenapa enggak ila hadratil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kan harusnya lebih cocok kan sesuai dengan mazhabnya. Tapi ya begitulah egalitarianisme dalam Islam. Gitu. Walaupun beda mazhab tetap dikirimin Fatihah. Cakep kan berarti kan? Karena Imam Ahmad bin Hambal setiap hari Jumat, itu mengirimkan beribu-ribu Fatihah buat ruhnya guru beliau, Al-Imam Syafi'i. Anaknya protes, Syafi'i melulu sih dikirimin Fatihah. Kata Imam Ahmad, iya suka-suka, gurunya siapa? Ya guru saya, lu kirimin aja sama orang lain. Kalau saya guru saya itu Syafi'i, orangnya top gitu kan, dia kirimin Fatihah gitu. Gak ada masalah mengirimkan Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena hadisnya sahih, sesohih-sohihnya, ya kan? Laqinu mautakum bila ilaha illallah, iqra'u mautakum Al-Quran. Itu hadisnya sahih banget. Bacakan orang yang sudah meninggal di antara kalian la ilaha illallah, dan bacakan suratul Fatihah atau bacakan Al-Quran, Iqra, suratul Yasin dan sebagainya, panjanglah ceritanya itu. Dan hampir semua ulama tidak ada satupun yang mengatakan tidak sampai, termasuk Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, yang mereka sering dijadikan sebagai rujukan, semua sepakat bahwa membacakan Quran dengan niat nuhdiha, ya, nuhdi sawabuha ila khususon ila abi wa ummi wa jaddi wa jaddati wa dan sebagainya, Al-Fatihah, itu nggak ada masalah gitu. Sampai hatta kalaupun misalnya tidak sampai, dosa nggak? Ya enggak. Itu akan berbalik lagi kepada kita yang bacain Fatihah, kita akan dapat pahalanya juga kan. Baca Quran itu berpahala. Kenapa jadi dosa orang baca Fatihah gitu ya? Bahwa nanti ada orang yang tidak setuju bacain Fatihah kepada orang sudah meninggal, ya monggo aja, tapi jangan bilang kita ini bid'ah. Kita punya dalil lebih banyak dari punya ente gitu. Dalilnya sedikit ngatain bid'ah, ntar kalau kita balas bingung ya kan, dengan dalil yang lebih banyak lagi gitu. Yang terakhir itu baca apa di Sunan Ampel, baca apa? Al-Quran.
baca Al-Quran diniatkan kepada orang yang sudah wafat kan, kepada yang dia dalam kuburnya itu kan, ya nggak apa-apa, silakan aja. Dan ziarah kubur itu bukan sesuatu yang haram. Orang berziarah kubur itu monggo-monggo saja. Awalnya memang Rasulullah melarang orang ziarah kubur, kenapa? Karena takut syirik, takut minta-minta kepada kuburan dan sebagainya. Emang itu nggak boleh. Tapi setelah akidahnya kuat, Rasulullah mengatakan ala fazuruha, silakan berziarah. Pertama mendoakan orangnya pasti. Kalau kita doain orangnya, tentu orangnya senang kan. Nah kita akan dapat kebalikannya juga, akan dapat kebaikannya juga. Yang kedua untuk merasakan. Kalau sekarang saya berziarah, besok bisa jadi saya yang diziarahi, kan gitu. Maka kita datang ke kubur itu jangan lupa doakan, dan setidaknya begitu masuk area pemakaman kita ucapkan salam. Salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, itu kan, itu senang banget yang di alam kuburnya itu karena dapat doa. Salam itu kan doa, dan jangan dikira mereka nggak dengar, mereka dengar, bahkan mereka menjawab, cuma jawabannya kita nggak dengar. Kalau sampai kita dengar, kita pulang, nggak jadi gitu kan. Masa itu bilang assalamualaikum ya ahlal kubur, di sono jawab waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Yang satu bilang waalaikumsalam, kapan nyusul? Kagak jadi. Ya mendoakan silahkan saja, membacakan Al-Quran kepada yang sudah wafat, iya, tapi nggak boleh merusak kuburan itu, duduk di atas kuburannya, itu nggak boleh, ya kan. Sholat di tengah-tengah kuburan, itu jangan. Sholat ya di luar area pekuburan, bukan di kuburannya. Berziarah, ya silakan aja berziarah, bacakan doa dan sebagainya. Seneng banget orang yang diziarahi kubur, sebagaimana nenek kita sudah tua, giginya tinggal 2, kita datangin ke rumahnya, lalu kita nanya gimana kabarnya nek, gitu kan, seneng banget. Apalagi diajak cerita-cerita masa lalu waktu masih muda, waktu masih jadi perawan ting-ting, jadi kembang desa. Sampai subuh itu nggak selesai-selesai ceritanya itu, nenek kita itu kan. Nah setelah itu kita bilang, nek bagi mobilnya dong 5, dikasih kita, ya kan, neneknya orang kaya, mobilnya banyak. Nah kita ziarah kepada orang tua kita, menyenangkan hatinya, bikin bunga hatinya. Cukup dengan ucapan salam saja itu udah bunga, apalagi kita bacakan doa gitu ya. Apalagi kita kirimkan, kita baca surat Al-Fatihah, kita baca Al-Baqarah dan sebagainya, boleh kita berikan kepada mereka. Anggaplah itu nggak diterima, juga nggak dosa pada akhirnya gitu. Cukup barangkali? Iya. Ada titipan satu pertanyaan Ustadz, ini bab fikih Ustadz. Bagaimana hukumnya gosen dan juga pembayaran via GoPay Ustadz? Wah itu panjang sebenarnya ya. Tapi gini aja, kalau mau dibilang itu haram, pertanyaannya sederhana. Letak ilat keharamannya itu di sebelah mananya, gitu kan? Ini kan gosen dan sejenisnya itu kan babnya kan bukan bab ritual ibadah, itu kan bab muamalah. Ketika muamalah pada dasarnya semua boleh, kecuali kalau ada yang dilanggar. Nah pertanyaan sederhana, dilanggarnya itu di bagian apanya? Apakah riba, ya kan? Apakah karena ada jahalah? Apakah karena ada hal-hal yang mungkar yang lain yang terdapat di dalamnya? Nah itu diskusinya mungkin agak panjang. Tapi gini aja, rata-rata para ulama di Indonesia tidak ada yang mengharamkan. Ada 1-2 gelintir yang kalau saya tanya dasarnya apa nggak kejawab juga. Jadi sebelum buru-buru mengharamkan gitu ya, kita posisinya adalah pada dasarnya al-aslu fil asya'i al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dulu, sampai datang satu dalil yang qat'i, yang kuat, yang disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah membuat itu haram, berarti itu haram gitu. Nah kalau tidak qat'i keharamannya, masih wilayah, ada yang bilang halal, ada yang bilang itu, berarti namanya wala khilafiyah. Mungkin buat dia dan teman-temannya haram, ya sudah gak usah dipakai karena buat dia haram. Tapi yang lain memandang enggak kok, enggak sampai ke titik haram karena ilatnya enggak pas, kiasnya ma'al fariq misalnya begitu kan. Ya berarti kan pada dasarnya unsur yang mengharamkannya itu tidak kuat sehingga tidak sampai kepada itu adalah sesuatu yang diharamkan. Tapi diskusinya agak panjang kalau kita bahas di sini, jadi lain lagi ceritanya. Kira-kira itu bocorannya begitu.
Monggo ditutup dengan doa Ustaz. Baik, jamaah sekalian, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan kita bermohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah pada akhirnya nanti mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah masukkan kita ke dalam surganya, Allah jauhkan kita dari api nerakanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil kutri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nahda bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bikitabin fihi linnasi syifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, barakallahu Ustaz. Itulah tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Sarwat LCMA. Dengan apa yang disampaikan oleh beliau manfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan informasi kepada para jamaah sekalian bahwasannya 6 Oktober Nurul Hayat mengadakan acara di DBL dengan Sekuat Hijrah, dan tiketnya ada di bawah. Monggo langsung pesan sekarang Bapak Ibu sekalian. Dan juga terima kasih kepada para hadirin jamaah sekalian. Oleh karena itu mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa